Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Gunawan. Saya dari Prodi SA. Di sini saya akan menganalisis jual beli tembakau kepada tengkulak di desa saya sendiri, yaitu Desa Bumbungan, dalam perspektif sosiologi hukum ekonomi saya. Fenomena yang terjadi di desa saya itu Bumbungan adalah banyak petani menjual tembakau kepada si tengkulak. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini karena dianggap lebih mudah. Si petani itu tidak harus datang langsung ke pabrik atau ke perusahaan. Tengkulak itu datang ke rumah atau mengecek langsung ke lahan untuk membeli tembakau, kemudian menjualnya kembali kepada pengepul atau ke suatu perusahaan dengan harga yang lebih tinggi. Apabila dianalisis dari perspektif sosiologi hukum ekonomi syariah, praktik tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kondisi sosial, ekonomi, dan hukum. Perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga kebutuhan hidup, budaya, dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Adapun faktor utama yang menyebabkan petani itu menjual tembakau kepada si tengkulak adalah kebutuhan ekonomi. Ini yang menjadi awal permasalahan petani itu menjual tembakaunya itu lebih cepat tanpa harus ke pabrik atau ke perusahaan, yaitu lewat si tengkulak ini. Karena sebagian petani itu membutuhkan uang tunai segera setelah panen untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, membayar biaya pendidikan anaknya, dan membeli bibit atau pupuk untuk suatu panen yang selanjutnya. Nah, di sisi lain, tidak semua petani itu memiliki akses langsung untuk menjual suatu tembakaunya itu ke pabrik atau ke suatu perusahaan. Dan ini adalah suatu perantara yang memudahkan suatu proses penjualan hasil panennya tersebut. Nah, dalam kajian sosiologi hukum ekonomi syariah di sini, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum itu harus mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang posisi ekonominya itu lebih lemah, yaitu petani ini. Hukum itu tidak hanya berfungsi mengatur transaksi, tetapi juga bertujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi maupun akses pasar. Nah, adapun dari perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan suatu riba. Selain itu, ada juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Allah itu menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar saling ridho dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil. Nah, dalam praktik jual beli tembakau di desa saya ini, prinsip saling ridho pada dasarnya telah terpenuhi karena transaksi dilakukan melalui proses tawar-menawar hingga kedua belah pihak itu mencapai kesepakatan harga. Namun demikian, keadilan dan transaksi juga harus diperhatikan. Petani itu
harus memperoleh informasi yang cukup mengenai kualitas tembakau dan harga pasar, sehingga tidak menjual hasil panennya itu jauh di bawah harga yang wajar hanya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Analisis ini juga berkaitan dengan konsep kurv kebiasaan masyarakat. Menjual hasil panen kepada tengkulak telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun. Adapun dalam hukum Islam, urf di sini dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip syariah. Artinya itu, kebiasaan tersebut dapat diterima apabila tidak mengandung unsur riba, penipuan, serta gharar maupun kezaliman terhadap salah satu pihak. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi sebagai alat pengendali sosial. Dalam kasus ini, hukum ekonomi syariah mengarahkan agar hubungan antara petani dan tengkulak itu berlangsung secara jujur, transparan, dan saling menguntungkan. Tengkulak itu tidak boleh memanfaatkan kondisi ekonomi petani untuk membeli tembakau dengan harga yang rendah, serta sebaliknya. Petani itu juga harus menjelaskan kualitas tembakaunya itu gimana, serta tercipta hubungan ekonomi yang adil dan harmonis. Dan menurut analisis saya sendiri itu, praktik jual beli tembakau kepada tengkulak di desa saya sendiri itu, di desa Belumjungan, menurut saya itu boleh atau diperbolehkan, karena dalam Islam itu termasuk akad jual beli al-bai. Akan tetapi praktik tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dilakukan secara sukarela, harga ditentukan secara adil, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan penipuan maupun eksploitasi terhadap petani. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan, maka tujuan ekonomi syariah itu untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari analisis fenomena jual beli tembakau kepada tengkulak di desa Belumjungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.